Shalom teman-teman, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 3 dengan judul Pengendalian Selera dan Nafsu. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa adalah ucapan Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 11. Banyak orang menganggap ayat ini hanya sebagai suatu amaran terhadap sifat tidak bermoral saja. Padahal, ini mempunyai arti yang lebih luas. Di dalamnya termasuk larangan setiap pemanjaan selera dan hawa nafsu yang merusak. Janganlah seorang pun yang mengaku beribadah menganggap remeh kesehatan tubuhnya lalu menyatakan bahwa hal tidak bertarak itu bukan dosa dan tidak akan mempengaruhi kerohaniannya. Ada hubungan yang erat di antara sifat fisik dan moral. Setiap kebiasaan yang tidak meninggikan kesehatan akan merendahkan anggota tubuh yang lebih penting dan lebih mulia. Kebiasaan makan dan minum yang salah membawa bencana kepada pertimbangan dan perbuatan. Pemanjaan selera menguatkan kecenderungan hewani melebihi pengaruh kekuatan pikiran dan rohani. Adalah hal yang tidak mungkin bagi siapapun untuk menikmati berkat penyucian sementara mereka mementingkan diri dan serakah. Banyak orang merintih di bawah suatu beban penyakit karena kebiasaan salah terhadap makanan dan minuman yang sungguh melanggar hukum kehidupan dan kesehatan. Mereka melemahkan organ-organ pencernaan oleh pemanjaan selera yang salah. Kesanggupan tubuh untuk menolak sesuatu yang dibuat berlebihan terhadapnya sangat luar biasa. Tetapi dengan terus-menerus melanggar dalam hal makan dan minum akan melemahkan setiap fungsi tubuh. Dalam memanjakan selera dan nafsu, sering mereka yang mengaku Kristen sekalipun melumpuhkan pedoman alam dalam pekerjaannya dan mengurangi kekuatan moral, mental, dan fisik. Biarlah mereka yang sudah lemah ini mempertimbangkan apa yang diperolehnya. Sekiranya mereka hidup bertarak dan menjaga kesehatan, gantinya menyalahgunakannya. Apabila Paulus menulis, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya." 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ia tidak mengharapkan saudara-saudaranya mencapai suatu standar yang tidak mungkin mereka raih. Ia tidak mendoakan agar mereka memperoleh berkat-berkat yang bukan kehendak Allah. Ia tahu bahwa semua orang yang dipersiapkan untuk bertemu Yesus dalam damai sejahtera harus memiliki tabiat yang murni dan suci. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Sekali lagi, Rasul Paulus menulis kepada umat-umat percaya, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Kepada umat Israel dulu kala telah diberikan petunjuk khusus agar mereka tidak mengorbankan binatang yang cacat atau yang sakit sebagai persembahan kepada Allah. Hanya binatang yang tak bercacatlah yang layak dipergunakan untuk maksud itu. Tuhan melalui Nabi Maleaki menegur umatnya dengan sangat keras karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk ini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa
di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Maleakhi 1 ayat 6-13. Meskipun ditujukan kepada bangsa Israel dulu kala, namun perkataan ini berisi suatu pelajaran bagi umat Allah sekarang ini. Apabila Rasul itu atau Paulus meminta kepada saudara-saudaranya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ia menyatakan prinsip-prinsip penyucian yang sebenarnya. Hal itu bukan semata-mata suatu teori, emosi, atau sekedar ucapan belaka, melainkan sesuatu yang hidup, prinsip nyata yang terwujud dalam setiap kehidupan sehari-hari. Itu menuntut agar segenap kebiasaan kita dalam hal makan, minum, berbusana menjadi perlindungan bagi fisik, mental, dan kesehatan moral, agar kita boleh mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, bukan sebagai persembahan yang telah dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah, tetapi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nasihat Rasul Petrus agar melepaskan dari keinginan daging merupakan amaran yang paling telak dan kuat terhadap penggunaan segala perangsang dan narkotik seperti teh, kopi, tembakau, alkohol, dan morfin. Kesenangan akan hal ini dapat digolongkan sebagai keinginan yang mengerahkan pengaruh merusak terhadap akhlak. Makin dini kebiasaan buruk ini dibentuk, makin kuat juga rantai perbudakan akan mengikat penderitaannya, dan tentu semakin rendah pula standar kerohanian mereka. Bagi orang-orang yang organ tubuhnya telah dilumpuhkan oleh pemuasan diri, ajaran kitab suci hanya memberi kesan yang lemah. Ribuan orang akan mengorbankan bukan saja kesehatan dan kehidupannya, tetapi juga pengharapan akan surga sebelum mereka sanggup memenangkan peperangan terhadap selera mereka yang menyesatkan itu. Seorang wanita yang telah bertahun-tahun mengaku hidup suci, memberi pernyataan bahwa jika ia harus meninggalkan pipa rokoknya karena surga, lebih baik ia mengatakan, "Selamat tinggal surga, saya tak akan menghentikan pipa kesayanganku." Berhala ini telah tersimpan di dalam jiwanya, sehingga Yesus hanya menempati tempat yang paling rendah. Namun wanita ini mengaku dirinya sebagai milik Tuhan sepenuhnya. Dimanapun berada, mereka yang sepenuhnya disucikan akan meninggikan standar moral dengan memelihara dan menjaga kebiasaan-kebiasaan tubuh yang benar. Dan seperti Daniel, mereka akan menyatakan kepada orang lain suatu teladan pengendalian dan penyangkalan diri. Setiap selera yang dirusak akan menjadi nafsu yang membahayakan. Segala sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam akan menimbulkan kondisi jiwa yang sakit. Pemanjaan selera menghasilkan kerusakan pada lambung, merusak limpa, mengaburkan pikiran, merusak sifat dan jiwa orang itu. Dan kekuatan yang telah dilemahkan ini dipersembahkan kepada Allah yang tidak menerima korban persembahan kecuali tanpa cacat. Adalah tugas kita untuk menyerahkan selera dan kebiasaan-kebiasaan hidup kita sesuai dengan hukum alam. Jika tubuh yang dipersembahkan di atas mezbah Kristus diperiksa dengan cermat seperti korban yang dipersembahkan bagi Yahudi, siapakah yang akan diterima? Betapa perlunya orang-orang Kristen secara cermat mengatur kebiasaan mereka agar mereka boleh menjaga setiap organ tubuh tetap kuat demi pelayanan kepada Kristus. Jika kita mau disucikan, jiwa, tubuh, dan roh, kita harus hidup sesuai dengan hukum ilahi. Hati tidak dapat memelihara kesucian kepada Allah
sementara selera dan nafsu dimanjakan dengan mengorbankan kesehatan dan kehidupan. Mereka yang melanggar undang-undang kesehatan pasti merasakan akibatnya. Mereka begitu membatasi kesanggupan mereka dengan nyata sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas kepada sesama dan gagal sama sekali memenuhi tuntutan Allah. Kepada Lord Palmerston, Perdana Menteri Inggris diminta oleh Pendeta Scott menetapkan suatu hari puasa dan doa untuk menghindari penyakit kolera. Jawabannya sangat tepat. Bersihkan dan rapikanlah jalan-jalan dan rumah-rumahmu. Tingkatkan kebersihan dan kesehatan di antara orang miskin. Dan pastikanlah bahwa mereka cukup mempunyai makanan dan pakaian. Kemudian buat sanitasi yang teratur demi kepentingan umum. Maka Anda tidak perlu berpuasa dan berdoa. Atau apakah Tuhan akan mendengar doamu sementara pencegahan-pencegahan ini tidak dihiraukan? Rasul Paulus berkata, "Marilah kita menyucikan diri kita dari segala kecemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." 2 Korintus 7 ayat 1. Untuk mendorong agar kita menikmati kebebasan kesucian yang sejati, dia berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Roma 8 ayat 1. Ia meminta orang-orang di Galatia, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Galatia 5 ayat 16. Ia menyebutkan beberapa keinginan daging, penyembahan berhala, kemabukan dan sebagainya. Ayat 20-21. Dan setelah menyebutkan buah roh, di antaranya ialah pertarakan atau pengendalian diri. Ia menambahkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 24. Yakobus mengatakan bahwa hikmat yang berasal dari atas pertama-tama murni. Yakobus 3 ayat 17. Jika ia melihat saudaranya merokok, bukankah ia akan mencela praktek itu dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan? Ayat 15. Pada zaman terang Kristen ini, betapa sering bibir yang menyerukan nama Kristus yang indah dicemari oleh air liur yang berbau tembakau, serta nafas yang dikotori bau busuk tembakau. Tentu, jiwa yang menyukai kekotoran seperti itu pasti akan tercemar juga. Sementara saya melihat orang-orang yang mengaku menikmati berkat penyucian sepenuhnya, sementara dirinya sendiri diperbudak oleh tembakau, mencemari segala sesuatu di sekelilingnya. Saya berpikir, bagaimana jadinya surga dengan para pengguna tembakau di dalamnya? Dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Wahyu 21 ayat 27. Bagaimana mungkin orang yang memanjakan kebiasaan yang rusak itu berharap masuk ke sana? Orang-orang yang mengaku beribadah mempersembahkan tubuh mereka di atas mezbah setan dan mempersembahkan korban tembakau kepada iblis yang mereka tinggikan. Pernyataan ini tampaknya keras, bukan? Sesungguhnya persembahan itu diberikan kepada berhala-berhala, karena Allah suci dan bersih. Dia tak akan menerima sesuatu yang rusak. Ia juga pasti akan menolak korban yang mahal, kotor, dan tidak suci ini. Karena itulah kita menyimpulkan bahwa setanlah yang menuntut kehormatan itu. Yesus mati untuk melepaskan manusia dari cengkeraman setan. Ia datang untuk membebaskan kita oleh darah pengorbanannya. Orang yang telah menjadi milik Yesus Kristus dan seluruh tubuhnya menjadi kediaman Roh Kudus tidak akan memperbudak dirinya dengan penggunaan tembakau yang merusak. Kesanggupannya akan menjadi milik Kristus yang telah membelinya dengan harga darah. Kepunyaannya adalah milik Tuhan. Sebab itu, bagaimana mungkin mereka tidak bersalah dengan membelanjakan setiap hari uang yang dipercayakan kepadanya untuk memuaskan selera yang tidak alamiah itu? Suatu jumlah uang yang besar diboroskan sepanjang tahun untuk pemanjaan ini, sementara jiwa-jiwa sedang binasa karena kelaparan firman kehidupan. Dengan menggunakan tembakau, orang-orang yang mengaku Kristen merampok Allah dalam persembahan dan persepuluhan dengan mempersembahkan di atas mezbah nafsu yang menghancurkan itu. Lebih banyak lagi dari yang mereka bagikan kepada orang-orang miskin atau memenuhi keperluan pekerjaan Allah.
Mereka yang sungguh-sungguh disucikan akan mengatasi setiap keinginan dan hawa nafsu yang merusak. Kemudian segala saluran pengeluaran yang sia-sia ini akan dikembalikan kepada perbendaharaan Tuhan. Dengan demikian, orang-orang Kristen akan menyambut tuntutan penyangkalan diri, pengorbanan diri, dan pengendalian diri. Lalu mereka akan menjadi terang dunia. Teh dan kopi, sebagaimana juga tembakau, mempunyai pengaruh yang merusak tubuh. Teh mengandung racun, walau agak kurang, tetapi pengaruhnya sama terhadap tabiat. Seperti minuman keras yang mengandung alkohol, kopi lebih cenderung untuk mengaburkan daya pikir dan mengurangi energi. Kopi tidak sekuat tembakau, tetapi pengaruhnya sama saja. Alasan-alasan yang dihadapkan untuk menentang penggunaan tembakau berlaku juga terhadap teh dan kopi. Bila mereka yang membiasakan diri menggunakan teh, kopi, tembakau, opium, atau minuman yang mengandung alkohol tidak diperbolehkan lagi, mereka merasa tidak mungkin ikut berbakti kepada Tuhan dengan penuh perhatian dan semangat. Anugerah ilahi tampaknya tidak berkuasa untuk menyemarakan atau menggairahkan doa-doa atau kesaksian mereka. Orang-orang yang mengaku Kristen ini harus mempertimbangkan sumber kesenangan mereka. Dari mana datangnya? Dari atas atau dari bawah? Bagi mereka yang menggunakan bahan perangsang, segala sesuatu tampaknya hambar tanpa si tersayang jahanam itu. Ini mematikan sifat peka alami baik pada tubuh dan pikiran, dan juga terhadap pengaruh Roh Kudus. Tanpa menggunakan yang sudah biasa itu, dia merasa haus dan lapar baik secara tubuh maupun jiwa, bukan untuk kebenaran, bukan untuk kesucian, bukan untuk hadirat Allah, tetapi untuk berhala kesenangan itu. Dalam pemanjaan nafsu yang merusak itu, orang-orang yang mengaku Kristen setiap hari melemahkan kuasa kemampuan mereka yang membuatnya tidak mungkin memuliakan Allah. Demikianlah bacaan buku Hidup yang Disucikan, bab 3 yang berjudul Mengendalikan Selera dan Nafsu. Tuhan memberkati.